Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Galuh Muhammad Iman Akbar, NIM 176 Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Soft Computing yang diampu oleh dosen Pak Fajar Rahman Hariri, MKOM. Di sini saya menggunakan implementasi metode fuzzy dan GA pada password. Jadi ini untuk scoring password. Jadi saya menggunakan codingan bahasa pemrograman Python. Oke, logika fuzzy. Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam ruang output. Untuk sistem yang sangat rumit, penggunaan logika fuzzy atau fuzzy logic adalah salah satu pemecahannya. Fuzzy, di sini ada beberapa bagan fuzzy. Fungsi keanggotaan panjang password, itu ada fungsi keanggotaan spesial karakter, fungsi keanggotaan pemberian nilai extended. Ini akan dibahas untuk selanjutnya. Genetika algoritma. Algoritma genetika adalah teknik pencarian yang di dalam ilmu komputer untuk menemukan penyelesaian perkiraan untuk optimasi dan masalah pencarian. Algoritma genetika adalah kelas khusus dari algoritma evolusioner dengan menggunakan teknik yang terinspirasi oleh biologi evolusioner seperti warisan, mutasi, seleksi alam, dan rekombinasi atau crossover. Oke, lanjut kita ke shortcode codingan. Oke. Saya akan menjelaskan pewaris. Input itu apa sih? Input itu masukan. Jadi ketika program dijalankan ini, dia akan meminta sebuah inputan, jadi mana user itu harus menginputkan sebuah password di mana harus ada spesial karakternya untuk melakukan pengecekan. Input name, kemudian name-nya akan ditaruh di temporary. Nah, di sini ada pengecekan alfabet, digit, spesial. For i range itu antara sampai length panjangnya temporary, panjangan yang name-nya diinputkan. Kemudian temp i min ini array, jadi 0 1, jadi dia mengeceknya per array. Is alpha ini alfabet, jadi dia akan ngecek per alfabet seperti itu. Kemudian jika tidak, maka dia akan ngecek is digit. Nah, is digit bersatu juga sama nih, itu satu. Else special karakter, jadi kalau antara ini sama ini bukan, dia pasti spesial karakter seperti itu. Kemudian ini pemberian nilai 0, inisialisasi untuk nilai di bawahnya seperti di sini nanti. For C in temporary juga sama nih untuk mengecek juga panjang passwordnya. Kalau ini if counter kurang dari sama dengan 2, kita exit dulu ya. Oke. Di sini ada fuzzy. Nah, nih fungsi keanggotaan panjang password. Di sini saya memberikan nilai kurang dari sama dengan 2 di mana password strong, STR ini strong, diberikan nilai value 0. Kemudian counter lebih dari 2 and counter kurang dari sama dengan 10, 2 sampai dengan 10. Nah, ini bagian weaknya 2 sampai 10. Itu akan memberikan nilai password strongnya 0. Kemudian counter 10 and counter kurang dari sama dengan 18, maka password strongnya sesuai dengan rumus sama dengan counter min 10. Min 10, counternya itu min 10 ini, kemudian 18 sampai 10 seperti itu. Else nya password strong 1. Nah, kemudian ini ada counter kurang dari sama dengan 4. Nah, passwordnya medium, itu medium, ukuran nilai value 0. Counter lebih dari 4 and counter kurang dari sama dengan 10. Nih 4, 10 nih. 10 ini diproses medium, counter min 4 dibagi min 10 min 4. Oke. Selanjutnya if counter lebih dari 10 and counter kurang dari sama dengan 16, maka akan diproses juga perhitungan password medium, counter min 10 dibagi 16 min 10 seperti itu. Else password medium 0. 10 16. Oke. 10 16. Kemudian weak. Ini weak kurang dari sama dengan 2. Oke, 2. Password weak 1 kemudian nilai value 1 di mana counter lebih dari jika tidak of if 2 and counter kurang dari 10, 2 kurang dari 10, password weak 10 min password weak dibagi 10 min 2 seperti itu. Else nya password weak seperti itu. Nah, jadi ini ada print, ini untuk ngeprint nilai, untuk melihat nilainya. Ini match fill itu pembulatan nilai ke atas. Kemudian kalau untuk match floor itu pembulatan nilai ke bawah. Di sini karena bahasa Python 3, jadi ada penambahan match di depannya. Itu ini password strong ke atas, strong, medium, weak. Oke. Kemudian spesial, ada fungsi keanggotaan spesial karakter. Ini kurang dari sama dengan 4, spesial banyak 0. Oke, 0
pemberian nilai 0, spesial 4, spesial 7 dilakukan proses, spesial banyak, spesial kurangi 4 dibagi 7 min 4, else spesial banyak kurangi 1. If spesial kurang dari sama dengan 2, spesial sedikit sama dengan 1. Else if spesial lebih dari 2 and spesial kurang dari sama dengan 5, maka akan diproses spesial sedikit kurang 5 min spesial dibagi 5 min 2, seperti itu. Else spesial sedikit 0. Oke, print spesial karakter. Kita print spesial karakter pada banyak password atau enggak spesial karakter itu pada banyak password dicek, maka akan dikeluarkan match pembuatan ke atas, kemudian juga sama dikit. Nanti kemudiannya ada rulesnya. Weak itu gimana password weak sama dengan spesial minimal tuh perhitungan. Jadi di sini ada proses minimal password weak dengan spesial sedikit akan weak, password medium dengan spesial banyak tetap weak, password weak dengan spesial sedikit weak, password medium dengan spesial banyak strong, password strong dengan spesial sedikit strong, kemudian password strong dengan spesial banyak strong. Kemudian ada Z. Oke, perhitungan nilai Z nih. Kemudian ini ada total nilai. Jadi total nilai ini perhitungan R1 dikali Z1. Jadi kalau untuk selanjutnya jadinya ibaratnya kayak Rn dikali Zn seperti itu. Kemudian kalau total R ini perhitungan R penjumlahan R1, R2, R3 sampai R6. Nah, seperti itu di total R. Kemudian Z, penilaian nilai Z itu dibagi total nilai dibagi total R, seperti itu. Kemudian nilai Z-nya akan ditaruh di temporary nilai. Ini sama juga untuk melihat hasil perhitungannya tuh kayak gimana sih, matchil hasilnya nih, matchil pembulatan ke atas juga sama nih Rn dikali Zn, seperti itu. Total R hasil Z. Oke, ini selanjutnya if nilai kurang dari sama dengan 30, ini temp nilai sama dengan 0. Nah, ini kan nanti ada hasil dari ini, temp nilai ini, kemudian akan diproses ini. Lebih dari 30 and temp nilai kurang dari sama dengan 60, maka akan diproses perhitungan temp nilai kurang dari 30 dibagi 60 min 30. Else temp nilai banyak value 1, seperti itu. Kemudian ini if temp nilai kurang dari sama dengan 30, maka akan temp nilai sedikit tuh dikasih nilai value 1, temp nilai lebih dari 30 and temp nilai kurang dari sama dengan 60, itu akan diproses temp nilai 60 min temp nilai dibagi 60 min 30. Else temp nilai sedikit 0. Jadi perhitungan ini 60-30 tuh hampir sama seperti ini. Ambil nilainya dari sini. Kemudian nih pengecekan nilai. Nah, ini ada sama juga nih, temp nilai itu saya masukin ke pengecekan nilai sih. Temp nilai banyak, kemudian sedikit. Nah, jadi kemudian kan ada dua nih, ada lagi satu fungsi keanggotaan pemberian nilai angka random. Nah, ini nilai angka random. Jadi misalnya kalau temp nilainya itu banyak betul satu dia keluar, pasti temp nilainya itu akan melakukan random 1 sampai dengan 1000. Nah, ini range. Jadinya 1 sampai dengan 1000 diacak dia. Jadi dia waktu name di atas dimasukkan, maka akan diberi tambahan nilai untuk men-secure password, seperti itu. Kemudian ini kalau salah tuh error saya kasih. Kemudian nih nilai sedikit 1, ini juga kalau ini dia kalau sedikit maka kita akan nambah banyak, seperti itu. Penambahan nilai random jika nilai sedikit name plus temp error. Nah, ini batas algoritma. Jadi ini batas algoritma untuk fuzzy. Nah, setelah ini ke bawah nih perhitungan untuk perhitungan di sini untuk genetik. Ini fuzzy semua nih ke atas. Oke, ini fuzzy semua. Kemudian kita ke genetik ya. Genetik. Oke, di sini genetik algorithm. Di genetik ini kita import library random statistic system sama time. Def generate parents length. Jadi ini pemberian parameter panjang, geneset genesnya sama get fitness. Nanti nilai fitness itu mau diambil gitu loh. Getness ini kemudian dikasih penilai masukkan nilai array, dimana while ini pengulangan panjang genes, nanti panjang genesnya tuh dikurangi sama length panjangnya. Kemudian sample size
itu nanti minimal seperti tadi, minimal length dikurangi length genes, length geneset seperti itu. Kemudian ini ada extend. Genes extend itu apa sih? Daftar dengan menambahkan semua item dari daftar diteruskan sebagai argumen hingga akhir seperti itu. Kemudian random sample juga mengembalikan daftar panjang item tertentu dari string. Nah, geneset sample size. Kemudian join, ini pemberian join genes. Ini harus nilai fitness, kita ngambil get fitness genes seperti itu. Di genes ini dia return kromosom. Jadi ini kromosom tuh nanti ada kelas di bawah nih, kelas kromosom. Oke. Kromosom, genes sama fitness. Oke. Kemudian ada namanya def mutation, parent, geneset sama get fitness. Nah, ini kita mencari nilai parent akhirnya. Range itu mengembalikan nilai elemen secara acak nih, range 0 len parent genet. Nah, random parentnya genet, kemudian akan chill genes, list parent genes itu. New generasi, gen itu generasi baru. Kemudian alternatif random sample, geneset 2 seperti itu. Kemudian chill genes ini array index, mana alternatif if new generasi sama dengan chill generasi index else. Jika tidak maka new generasi. Join chill generasi, kemudian ini fitness, nilai fitness itu diambil dari get fitness nih. Get fitness genes itu nih di sini. Kemudian juga nge-return nilai kromosom. Nah, ada kromosom di bawah juga di return. Diambil nilainya genes sama fitness. Kemudian get best, jadi dia ngambil nilai terbaik. Get fitness, target length, kemudian optimized fitness, geneset, kemudian sama display atau menampilkan. Ini ada random seed, inisialisasi generator angka acak dasar seperti itu. Dia dioptimasi, dibuat generate angka acak. Base parent, generate parent, target length, jadi panjang targetnya semua, kemudian generasi setnya dan get fitnessnya. Kemudian akan ditampilkan display base parent. Nah, akan dilihatkan base parentnya apa sih gitu. Kemudian if base parent dot fitness lebih dari optimal fitness, maka akan mereturn base parent, akan mengembalikan nilai base parent seperti itu. Kemudian while true, jika benar, chill akan melakukan mutasi base parent, geneset dan get fitness ini akan dilakukan proses di parameter tersebut, base parent, geneset sama get fitness. Kemudian ada if, ada if base parent fitness lebih dari sama dengan chill fitness, maka akan ditampilkan chillnya. If chill fitness lebih dari optimal fitness, akan mereturn nilai chill. Nah, chill ini akan dilakukan lagi. Nah, ulang, dibalik lagi ke sini. Kemudian sampai menemukan base parent sama dengan chill. Class kromosom. Nah, ini init self itu ya ini nilai self yang genes ini. Ambil self genes jadinya ini fitness. Nah, itu self genes sama dengan genes. Jadinya ini pemberian nilai genes sini sama dengan fitness. Kemudian benchmark ini ya, tolak ukurnya. Different function timing itu nilai array sistem ini standard out. Jadi ada kalau di sini sih kayak standard outnya, outputnya itu input output itu kayak gimana sih gitu. For i range-nya 100. Nah, sistem outnya non start time. Jadi time-nya ini dimulai sampai jam berapa sih start time-nya itu. Itu second nih ada time start time. Kemudian ada sistem state out, timing append second. Kemudian ini ada perhitungan statistik min timing seperti itu. Nah, ini ada for i, di sini ada looping i kurang dari 10 or i modulo 10 sama dengan 9. Nah, akan diproses ini. Ini kalau ini print ini formatnya. Jadinya format ini 1 plus i. Nah, ini akan diproses i-nya, ini akan muncul di sini. Main itu akan muncul di sini. Nah, di sini. Kemudian kalau untuk yang ini dia akan muncul ini. Nah, ini jika if i lebih dari 1 else 0 seperti itu. Ini GA-nya sini. Kemudian kita mencoba untuk memanggilnya di sini. Nah, di bawah
saya jadi ke satu soalnya nih bahas algoritma. Jadi ini yang ke bawah ini merupakan pemanggilan dari genetik, jadi GA algorithm. Def get finish guess target, jadinya nih return sum, jadi penjumlahan satu for expected actual in zip target guess if expect sama dengan aktual. Jadi ini perhitungan tambahan ya sum. Kemudian akan ditampilkan display kandidat terbaik ya, kemudian tengah start time. Jadi sama start time-nya. Jadi dimulai itu ada waktunya seperti itu. Time div date time itu date time sekarang ya, waktu sekarang, start time dikurangi start time. Jadi waktu sekarang dikurangi sama start time itu. Kemudian nih print. Nah, ini print kandidat genes, formatnya itu kandidat genes itu di sini. Kemudian kandidat fitness. Jadi nanti waktu di print itu ada fitnessnya di sini. Kemudian time div. Nah, time div-nya tuh nih, time div. That time now dikurangi start time, jadi tak ada time div-nya seperti itu. Nah nih kelas guess password test. Jadi ini unit tes genesetnya itu, jadi kita membuat sebuah, kalau security namanya payload, isi string seperti itu. Kemudian di sini kita tuh tes hello world. Saya ngasih sebenarnya function ini bebas sih, mau kasih apa aja functionnya. Self dimana target sama dengan name temp. Jadi name temp yang kita masukkan tuh akan diproses ini kan name ditambah temp. Temporary itu yang nilai tadi, nilai yang angka. Kemudian save guess, jadi ini akan di guessing passwordnya, dicek apakah dia aman atau tidak. Def guess password, save target, start time, date time now juga sama. Ini ada nilai function get fitness, ini untuk ngambil nilainya get return get fitness, dia akan return get fitness untuk mengambil parameter getnya sama ada target. Kemudian juga kandidatnya diambil, display akan ditampilkan di kandidat, dan start time juga akan diperlihatkan seperti itu. Kemudian ini ada optimal fitness, panjangnya target tuh dioptimalkan seperti itu. Best genetic get best function get ini length target, jadi panjangnya target. Kemudian dicek optimal fitnessnya tuh apa sih. Kemudian save assert equal best getness and target. Oke, def test random. Jadi ini akan ngetes dia. Ketika kita menjalankan program ini akan ngetes. Nah, ini tes. Ini kita kasih 150 aja dah. 150. Kemudian ini join random choice. Jadinya ini akan random choice tuh kayak random string dia. Geneset nih di sini. Geneset. Kemudian for i range length, jadi save guess, jadi ini akan dicek sini. Di targetnya akan kita melakukan guessing seberapa aman sih dia. Def text test benchmark ini nanti untuk nilai akhirnya genetic benchmark run save test random seperti itu. Ini akan untuk menjalani fungsi main. Oke, kita akan coba ya. Langsung kita menggunakan Python Python securing. Oke. Oh sorry. Oh iya, lupa, ini Python 3. Python 3. Masukin password Anda untuk di guessing, harus ada spesial karakter. Misalnya hacker1 290194 thread. Maka di sini akan ada proses 150. Jadi ini nilai 150 sini. Oke, oh ya, kita akan jelasin dari awal aja ya. Kita pakai metode debugging aja. Di sini saya pakai more untuk melihat function yang di atas. Soalnya kalau langsung begitu akan terus ke bawah dan tidak bisa menyecroll ke atas seperti itu. More, oke. Di sini emang nggak ada tampilan, tapi kita diminta inputan. Oke, nah ini. Kalau debugging itu seperti itu. Untuk more saya untuk melihat ke atas. Kalau di Windows sih kurang tahu sih, kalau ini di Linux ya. Jadi ada fungsi more. Kalau di Windows pesan bisa di scroll ke atas. Kalau di sini saya terminalnya nggak bisa di scroll ke atas seperti itu. Jadi yang di atas tuh akan tidak kelihatan. Oke, kita lihat. Kita masukkan tadi tuh. Oh sorry. Ini kurang kelihatan ya. Kita akan masukkan saja. Mouse pad. Oke. Kita akan masukkan ini ya. Kita akan masukkan ini, copy.
kalau proses debugging di sini tuh gak kelihatan ya. Waktu kita enter ini gak kelihatan, tapi kita paste aja. Oke, bukan dia di enter. Oke, ya akan prosesnya nih. Jadi nilai password strong. Satu. Kenapa strong? Karena udah ini. Nah, udah ada ini set. Angka udah panjang juga strong. Kemudian listnya karakter ada banyak dan satu true. Banyak. Kemudian nih penilaian R. Nah, ada rulesnya. Dia pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan di 6. Nah, ini. Kemudian ada print nilai Z. Nah, print nilai Z. Kemudian print nilai total. Nah, ini R tadi kan RN dikali ZN. Kemudian 7. Ini 7 hasilnya. Kemudian total R 1, hasil Z 20. Nah, nilai banyaknya 0, kemudian sedikit 0. Ini error tadi itu, penambahan nilai random jika nilai sedikit. Nah, nanti ada penambahan nilai ini, ada penambahan nilai di belakang ini di random sebanyak 5. Nah, kemudian nih guessing. Nah, ini proses guessing. Yang kita masukin passwordnya tadi di guessing sebanyak 5 nih, 25 dengan timenya sini. Ini codingnya tuh ini mana ya? Oke, display nih. Ada genes nih kandidatnya. Kandidat. Kemudian nih fitness. Kemudian nih time diff-nya. Time diff. Ini time diff yang di sini. Yang di sini. Nah, kemudian nih print. Ini value. Nilainya ini. Nah, nih. Ini random choice-nya nih. Random choice self genes-nya nih ini. Cek. Ini sebanyak 150. Nah, ini banyak 150. Oke, di enter aja ini nilai fitness, kemudian juga sama time-nya. Kemudian ini tuh mana dia? Ini random choice itu. Oke, kita lihat sampai bawah set. Logging, sampai 150. Apakah ini masih proses ini? Oke, enter. Oke ya, coba kita pakai ini aja. Kita tadi udah debugging untuk melihat di atas. Kita sekarang lihat itu ya di bawah aja dah, biar enak. Karena kalau di sini nih terminal yang di Linux ini agak gini, dia nggak bisa scroll ke atas. Udah agak bingung saya tadi. Di enter, oke. Ini saya diproses sampai 150. Oke, ini 150 ini juga panjangnya, ini 150. Kalau percaya kita bisa buka di sini copy Python. Oke, kita cek tesnya berapa sebenarnya sih. Kemudian kalian tes 150. Ini panjangnya kita ini di guessing itu 150. Nah, ini kemudian ini ada nilainya nih, genetik. Nah, nih main-nya nih 1 min kata-kata ini angka nih, angka ini kan 1 plus i kan jumlah tadi ditambah terus 1 2 3 terus min tuh kata-katanya. Kemudian nih statistics timing and means if i kurang dari 1 else 0 seperti itu nih. Oke, ini akan diproses agak lama sih nih prosesnya, ditunggu saja. Masih nge-timing.
Oke, ini selesai udah. Dia kan 3 tes in dikasih bangga. Oke. Mungkin cukup sekian program yang bisa saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dalam proses membuat video ini untuk tugas mata kuliah Softcom. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.